Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menaungi kita senantiasa. Amin. Mari pada suara pagi hari ini kita menghampiri tata kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini kami datang berkumpul untuk memasyurkan Engkau, untuk memuji Engkau, memuji Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkanlah hidup kami, bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, urapan yang dari tempat mati mengalir memenuhi kami. Karena Engkau hadir, mau memimpin ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Jadikan aku indah.
Segala puji, hormat dan syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Namun kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pertemuan ibadah ini. Ibadah ini senilai kuasa darah pengorbananmu di Bukit Jorjota, sehingga hidup kami ditahirkan, hidup kami dilayakkan datang kepadamu. Dan saat ini hamba mohon curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hambamu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir melimpah dalam kehidupan hambamu. Bahkan untuk setiap pribadi kekasih-kekasihmu, baik yang berkumpul dalam tempat ibadah ini maupun di tempat masing-masing, kapanpun mereka mengikuti rangkaian ibadah ini, lambatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan setiap pribadi anak-anakmu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal ke akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang besar yang dilimpahkan untuk kita semuanya. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi cinta kasih Kristus itu yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bisa saling mengasihi, saling bersaudara. Bersaudara yang bagaimana, saling mengasihi yang bagaimana yang diminta firman Tuhan. Kita akan memperhatikan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai dalam ibadah ini. Yang dimaksud persaudaraan dalam Kristus, yang dimaksud, yang dituju oleh firman untuk saling mengasihi. Kita akan baca di dalam Roma pasal 12 dari ayat 9. Ya, silakan dibacakan. Roma pasal 12 ayat 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, saudara, ayat 9 dulu. Hendaklah, yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini yang pertama. Yang kedua, kasih itu menjauhi kejahatan. Yang ketiga, melakukan yang baik. Nah, sekarang jawaban dari kasih itu jangan pura-pura. Lantas bagaimana? Itu saudara baca ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini kasih jangan pura-pura itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang namanya kasih. Kalau kasih dijahati orang lantas membalas jahat, itu bukan kasih. Namanya kasih yang pura-pura. Lantas bagaimana? Tetap lakukanlah yang baik bagi siapapun. Ini dalam
menjalin persaudaraan di antara kita hidup di dunia ini, baik di tengah-tengah keluarga, di lingkungan masyarakat luas, mesti ada gesekan, baik perkataan, sikap, tingkah laku sesama, mungkin menyinggung, mungkin melakukan suatu kejahatan. Tetaplah saudara melakukan yang baik. Amin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik, berbuatlah baik, tetap mengasihi. Amin. Lanjut ayat 20. Ayat 20 lanjutnya ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, jangan sampai kita ini menuntut pembalasan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau ayat-ayat ini dibaca semua itu lebih jelas. Ya, ayat 19 saya bacakan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Istilahnya kalau minta tolong, tolong dia. Beri dia makan. Bila dia makan, jika haus, beri dia minum. Ya, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi, kalau saudara itu disakiti sesamamu itu memusuhi terus, tetaplah berbuat baik. Sampai dikatakan memberi makan, memberi minum. Ini yang namanya kasih. Tulus, ikhlas. Kemarin hari Minggu tanggal 12 itu dijelaskan kasih yang tulus, ikhlas, berarti ada pemberian. Pemberian itu bukan hanya kepada orang yang suka memberi. Kalau saudara memberi, terus orang itu memberi. Lah, seperti itu orang yang tidak ibadah saja bisa berbuat. Orang yang tidak mengenal Allah saja bisa berbuat seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kalau seterumu lapar, minta tolong, tolong dia. Kalau minta minum, beri dia minum. Dengan kasih yang tulus, ikhlas. Tidak ada embel-embel yang lain, misalnya rasain, tidak, jangan. Dengan berbuat kasih seperti itu, saudara itu menumpukan bara api di atas kepala orang itu. Artinya, kalau orang itu sudah dikasih tetap membuat kejahatan dalam kehidupan kita, murka Allah turun dalam hidup orang tersebut. Itu pembalasan Tuhan. Jadi ini kasih. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Oke, sekarang maju ya, ayat 10 kembali lagi. Ya, ini ayat 10 tadi ada menjauhi kejahatan, tetap melakukan kebaikan. Sekarang ayat 10
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kasih yang tidak pura-pura itu memiliki kerendahan hati, saling mendahului dalam memberikan hormat, sekalipun usianya lebih tua. Saudara memberikan hormat, memberikan penghargaan kepada anak-anak muda. Ini sikap rendah hati, itu kasih. Kasih itu tidak menyombongkan diri atau membusungkan dada, enggak. Oh, itu yang muda menghormati aku, enggak. Harus saling mendahului dalam memberikan hormat, memberikan salam. Ini artinya saling menghargai sebagai organisme tubuh Kristus. Nah, kalau dengan lingkungan masyarakat sama, saudara, mereka juga merasakan kasih Kristus. Artinya dalam hidup ini ada etika yang baik, saling menghargai, saling menghormati, saling mendahului dalam memberikan hormat. Amin. Jadi saling mengasihi, kasih, jadi jangan pura-pura. Ya, jadi ini saya tambah yang ketiga itu memiliki sikap kepribadian yang baik, baik di tengah-tengah keluarga, rasa hormat anak dengan orang tua, adik dengan kakak, saling menghormati, saling memberikan arti dalam hidup, baik di tengah-tengah masyarakat, lingkungan. Nah, sekarang ayat 11 dibaca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang ke ayat 11. Kerajinanmu jangan kendor. Kerajinan, rajin dalam ibadah, jangan kendor. Terus biarlah rohmu menyala-nyala. Setelah rohnya itu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Supaya rohnya bisa menyala-nyala bagaimana? Rajin dalam ibadah, rajin di dalam berdoa, rajin di dalam menjalankan kasih Kristus. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup di bumi ini, dan nanti kalau sudah di akhirat, kita sudah tidak bisa mengumpulkan lagi nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kasih, nilai-nilai ketulusan, sudah tidak bisa. Di sana nanti tinggal kita menikmati, membuka, istilah membuka tabungan. Perbuatanku menjalankan firman dulu seperti apa, kesetiaanku. Ini semuanya ada nilainya. Amin. Amin. Saudara, nyambung ini loh ya. Ini firman. Kalau kita jalankan, nanti kita akan menuai. 1 Korintus pasal 15 57 sampai 58. Kita baca dulu. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kemenangan dalam Kristus. Tuhan itu selalu memberikan kemenangan untuk kita dalam pergumulan, dalam menghadapi setiap hidup ini. Sadar atau tidak sadar, kemenangan itu Tuhan berikan untuk kita. Haleluya. Ini saudara, harus sesuatu yang menang, sesuatu yang sukses.
disyukuri. Nah, ini bisa memupuk, roh itu bisa menyala-nyala. Jangan yang dipikir hanya masalah, yang ini sudah selesai, itu belum selesai. Kalau saudara menyukuri kemenangan yang Tuhan anugerahkan, itu roh menyala-nyala, roh hidup. Kalau roh ini hidup, mati jasmaninya, jiwa itu masuk surga nantinya. Amin. Yang dari debu tanah kembali pada tanah, ini namanya tubuh. Tapi kalau jiwa roh kita menyala-nyala, oh itu tempatnya di sana, di surga. Terus 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau rohnya menyala-nyala dan melayani Tuhan dalam doa syafaat, lewat doa puasa, ini mau akhir tahun, masih beberapa minggu lagi, ini tanggal 19. Jadi tahun 2021 ini tinggal berapa ini? 2 minggu. Ayo ambil waktu puasa untuk mengakhiri tahun. Kita syukuri anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Kita memasuki tahun 2022 dengan penuh syukur. Nah, bekal firman Tuhan dalam penyampaian hari tanggal 12 minggu lalu itu ada untuk menghadapi tahun 2022. Itu anugerah Tuhan. Jadi berdirilah teguh dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Nah, saudara, roh biarlah menyala-nyala. Kalau saudara diberikan karunia bisa musik, itu diasah, dipakai. Jangan sampai nanti kalau udah tua, aduh aku pengen rindu banget main musik, sudah tidak bisa. Ada orang bisa bilang begitu sekali. Waktu muda tidak mau, tidak bisa apa-apa, kerinduan untuk ibadah, tapi fisikku seperti ini. Itu saya dengar sendiri. Sebab itu saudara masih muda-muda, sehat-sehat, ayo karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan, talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terus sekarang ini ayat 12. Ayat 12, saudara. Ayat 11, silakan. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada beberapa yang saya catat di sini. Satu, yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Sesak, mengalami kesesakan, kesusahan, beban berat, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ini kita ambil contoh, bersukacitalah dalam pengharapan, itu Roma pasal 4 ayat 17 sampai 25. Kita contoh ini. Dengarkan contoh orang yang bersukacita dalam pengharapan. Roma pasal 4 ayat 17.
Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tidak ada dasar Abraham itu untuk bisa melahirkan anak istrinya, karena usianya sudah betul-betul sepuh. Tetapi Abraham ini sangat percaya, memiliki keyakinan. Ini kalau orang itu bersukacita dalam pengharapan, ini dasarnya ini saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Berarti pengharapan Abraham itu fokus kepada pribadi yang satu, Allah pencipta alam semesta. Pribadi yang satu ini kalau bicara A jadi A, B jadi B. Abraham sangat yakin. Makanya Abraham itu berharapnya pada firman. Tidak ada dasar untuk Abraham itu memiliki keturunan. Tetapi Abraham menaruh pengharapannya kepada Allah sepenuhnya. Yakin apa yang difirmankan Allah itu akan digenapi. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini yang difirmankan Allah pada awalnya Abraham itu dipanggil. Itu Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil keluar dari sanak famili, dari keluarganya. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang memberkati kamu Abraham akan kuberkati. Tetapi barang siapa yang mengutuki kamu, memusuhi kamu, akan kumusuhi orang itu. Nah ini bahayanya di situ. Kalau orang seperti Abraham memiliki pengharapan yang fokus pada dia, Allah yang Maha Besar. Barang siapa mengusik, sama dengan mengusik biji mata Allah sendiri. Biji mata Allah dijaga oleh Allah sendiri. Jadi milikilah gairah, semangat seperti tokoh pendekar iman ini. Pendekar iman adalah Abraham. Katakan betul-betul kokoh, tak tergoyahkan. Ini ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Diperkuat imannya, memuliakan Allah. Tidak ada dasar untuk berharap. Abraham tetap berharap, yakin akan firman Tuhan. Ini betul-betul imannya Abraham itu teruji. Dan Abraham itu memiliki suatu kepekaan dalam jiwa, rohnya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Penuh, namanya penuh,
tidak ada kebimbangan sedikit pun. Penuh keyakinan bahwa Dia itu berkuasa memenuhi, mewujudkan apa yang dijanjikannya. Itu karena alam semesta, seluruh alam semesta yang ada ini karena Allah. Kita ada juga karena Allah. Amin. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, lantas tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan. Amin. Kita diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita berharap kepada Allah dengan penuh sukacita seperti Abraham, haleluya, Allah memperhitungkan kita. Allah memperhatikan kita seperti Allah memperhatikan Abraham. Jadi Allah yang maha besar itu, Dia maha memperhatikan. Haleluya. Ayat 24 diulang lagi. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Terima kasih. Jadi kalau kita berharap dengan penuh sukacita seperti contoh Bapak Abraham yang telah menjalani, kita diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Sabar dan penuh keyakinan. Yesaya pasal 53 bahwa kesesakan kita itu Tuhan sudah tanggung di Bukit Joljona ayat 5, pasal 53 ayat 3 dan 4 saja. Yesaya pasal 53 ayat 3 dan 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan kita, kesesakan hidup kita itu ditanggung, dipikul Dia. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ini kebenaran firman. Sampai ayat 6. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, baik penyakit tubuh jasmani maupun penyakit batin jiwa itu disembuhkan. Luka-luka batin disembuhkan. Bagaimana contohnya kalau luka batin itu disembuhkan? Orang itu tidak menyimpan dendam lagi, tetapi bisa melepaskan pengampunan. Itu tanda-tanda kalau luka-luka batin sudah sembuh. Amin. Jadi mengampuni sesama itu bukti kalau orang itu sudah sembuh dari segala sakit penyakit yang namanya luka-luka batin. Kalau luka-luka batin tidak disembuhkan, nanti dampaknya ke fisik, tubuhnya jadi sakit meriang-meriangan.
lebih baik melepaskan pengampunan. Haleluya. Nih, jadi sabar dalam kesesakan, karena kesesakan kita, permasalahan, problem hidup kita ditanggung Kristus di Bukit Golgota. Sebab itu saudara, imani itu, saudara akan merasakan pertolongan, keringanan yang dari Tuhan. Seperti firman mengatakan Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diberikan kelegaan, diberikan sentosa, diberikan kelepasan yang dari Tuhan. Ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau suka belajar pada Tuhan, belajar firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, jiwa kita ini diberikan ketenangan oleh Tuhan. Amin. Karena jiwa kita selama di bumi ini yakin akan firman. Kalau kelak dipanggil Tuhan, yakin jiwa roh kita ada tempatnya di Firdaus, kelak di surga kekal abadi di sana. Ini kebenaran firman Tuhan, kita terima dengan sepenuhnya. Lantas yang ketiga sekarang saya sampaikan, pertama tadi bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, sabar dalam kesesakan, karena segala penderitaan kita, kesesakan kita telah dipikul Kristus di Bukit Golgota. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Contoh yang masuk di dalam dunia lagi sudah mulai akil balik, diajar anak-anak itu oleh orang tuanya berdoa, memuji Tuhan. Sekarang kita akan membaca Markus pasal 1 ayat 35, bertekun dalam doa. Markus pasal 1 ayat 35 mulai. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ayat ini jelaskan, ia bangun dan pergi keluar. Berarti bangun dari tempat tidur, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Mengapa di tempat yang sunyi? Bisa tenang jiwanya, bisa komunikasi dengan Bapa surgawi. Ini contoh, pagi-pagi Yesus Kristus bangun, berdoa, menyerahkan segala kegiatan sepanjang hari di dalam tangan Bapa yang di surga. Lukas pasal 21 ayat 34 mulai. Lukas pasal 21 ayat 34 mulai. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, terus? Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini ayat 6. Kita perhatikan baik-baik mari. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu melek, sadar, siuman, senantiasa sambil berdoa. Sambil berdoa
supaya kamu beroleh kekuatan dari Tuhan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kalau alam semesta mulai terjadi gempa bumi, gunung meletus, terjadi kelaparan di mana-mana, peperangan, itu baru tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Jadi kalau mendengar mengenai berita-berita bencana alam ini dan itu, saudara tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah diambang pintu. Amin. Jadi kita yang seperti Abraham memiliki iman seperti itu, kita harus bersukacita. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara ingat di saat Lot itu suruh pilih padang pengembalaan, Abraham kata, kalau kamu ke timur, aku ke barat. Tempat yang ramai, yang subur itu dipilih oleh Lot. Abraham dibagi padang mampre, tandus, tetapi karena Abraham yang dipilih, tempat jadi subur, diberkati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan turun bagi orang-orang yang memegang firman, meyakini firman. Sekalipun dunia semakin goncang oleh Allah sendiri, Allah pasti memperhatikan miliknya. Milik Allah itu yang mana? Yang menghargai kasih karunia Allah, pengorbanannya di Bukit Golgota, senantiasa memanfaatkan kuasa darah Yesus Kristus untuk mohon pengampunan, untuk menyucikan hidupnya, untuk menghadapi hidup ini. Jadi ayo berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan semuanya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini anak manusia akan datang yang kedua kalinya. Nah, kalau kekasih-kekasihnya kita menyambut kedatangannya dia sebagai mempelai pria surgawi, kita sebagai mempelai wanita surgawi yang dipilih oleh Allah sendiri dengan cucuran darahnya di Bukit Golgota. Amin. Ini yang klimaknya dunia ini kan nanti antara mempelai wanita surgawi bertemu dengan mempelai pria surgawi. Ini klimaknya betul-betul indah, mulia, penuh glori, pujian bagi Dia. Karena apa, saudara? Awalnya dunia ini diciptakan di sana, dibuat oleh Allah, Taman Eden yang penuh keindahan, penuh ketenangan, penuh kedamaian. Hal itu nanti akan terjadi lagi sebelum langit bumi nanti lenyap ini, yang namanya kiamat itu. Kita nanti masih hidup lagi di bumi ini 1000 tahun damai. Tidak ada kejahatan di situ, tidak ada setan di situ. Yang menjadi raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima kuasa darah pengorbanannya, kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah.
Haleluya. Ini saudara, puncaknya dunia itu keindahan, suatu pujian betul-betul bagi Allah yang Maha Besar. Oh, luar biasa saudara. Sekarang fisik kita kadang-kadang ada yang kram, pagi-pagi ngolat kram. Wah, nanti kalau Tuhan Yesus Kristus datang yang masih hidup seperti ini, diubah dengan tubuh kemuliaan yang mati dalam Kristus Yesus. Di saat nabi yang terakhir berbunyi, orang-orang itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Masing-masing memakai tubuh kemuliaan, dilengkapi dengan pakaian yang penuh kemuliaan, penuh hadirat Tuhan. Yang memberi siapa? Mempelai pria surgawi. Jadi Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda itu turun ke bumi berapa kali? 2 kali. Pertama, dilamar. Sampai dia berkorban di Bukit Golgota. Itu untuk siapa? Kekasihnya. Yang dikasih oleh Allah itu sendiri siapa? Bukan ciptaan yang lain, bukan harimau, bukan gajah yang besar, bukan zebra, tetapi umat manusia. Datang yang kedua kali, dia turun dari surga. Ini perhatikan baik-baik. Kristus nikah dengan gerejanya itu di mana? Di surga atau di alam semesta? Di alam semesta, saudara. Di angkasa itu alam semesta, bukan surga. Jadi mempelai laki-laki itu turun dari surga, menjemput mempelainya, nikah di sana. Kalau hal ini dipahami, itu sangat indah. Jadi klimaknya nanti kau bukit-bukit, gunung-gunung meletus. Saudara tidak usah takut. Misalnya kejeblukan, kalau aku ya nanti dibersihkan, nggak apa-apa. Kalau seizin Tuhan mati karena letusan gunung, jiwanya itu dijemput Tuhan, ditahirkan. Sebab itu tetaplah berdoa, ya, tetap berdoa, bertekun dalam doa, ya, bertekun dalam doa. Ya, ini contoh lagi ya. Matius pasal 6 itu doa di Taman Getsemani. Ayat 26 mulai. Matius 26 ayat 36 mulai. Matius pasal 26 ayat 36 mulai. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya. Dan pergi ke sana untuk berdoa. Terus? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku."
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, sikap doa yang baik itu sujud. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini kisah di Taman Getsemani. Setelah dia menaikkan doa 3 kali dinaikkan, Bapak, kalau mungkin cawan lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan di situ juga Yesus Kristus mengajar murid-muridnya supaya berdoa, supaya mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua pencobaan. Jadi lewat doa itu kekuatan Tuhan mengalir. Amin. Kalau saudara katakan belum bisa berdoa yang banyak, saudara katakan kuasa dari Yesus Kristus ampuni dosa-dosa. Kuasa dari Yesus Kristus berkati hidupku. Kuasa dari Yesus Kristus yang maha besar berkati keluargaku, saudara-saudaraku. Itu doa. Katakan firman yang menjadi manusia, ujung tobatnya adalah kuasa darah Yesus Kristus yang disertai dengan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya adalah kuasa Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Yesus Kristus itu. Perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Kalau saudara mengalami sesuatu yang menekan, seperti rasanya sesak, beban membuat aku bingung, katakan kuasa dari Yesus Kristus. Setan iblisnya tinggalkan tubuh Jero. Perkatakan berulang-ulang, nanti setan pergi. Itu kan intimidasi setan. Dan itu silakan diterapkan untuk siapapun. Jadi kan Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50 itu disampaikan di sana, dijelaskan. Kalau kita menjalankan firman, posisi kita di mana? Silakan bacakan. Matius pasal 12 ayat 45 mulai. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, ini posisi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa surgawi. Posisinya itu menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukan kehendak Bapa surgawi, kehendak Bapa surgawi, kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus betul-betul tetap berbuat baik. Jadi firman ini tadi, saudara, ulang lagi, baik lewat catatan saudara maupun lewat YouTube, nanti ada di sana. Silakan
Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, untuk kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, dasarnya adalah cinta kasih Kristus menjadi sumber untuk kita menjalin persaudaraan satu dengan yang lain, baik dengan saudara-saudara seiman maupun dengan masyarakat luas. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa surga yang mengalir saat ini dalam setiap pribadi anak-anakmu. Kasih Bapa mengalir saat ini, memberkati, membekali kami, karena cinta kasih Kristus menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalin persaudaraan, saling mengasihi. Kalau kami menjalankan firman-Mu, kami menjadi saudara-saudara-Mu, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Kami menjadi kekasih-kekasih Bapa. Kami percayakan firman yang kami dengar ini, bahwa intinya firman di akhir zaman ini adalah kemuliaan, keagungan, seperti di Sangkong menciptakan Taman Eden yang penuh kedamaian, penuh ketenangan, ketentraman. Dan hal itu nanti akan Kau berikan kembali kepada orang-orang yang menghargai korban Kristus, yang menyambut kedatangan Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan sediakan tempat yang indah, dan kalau setelah selesai bumi ini nanti, Tuhan menyediakan langit baru, bumi baru. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Betapa kasih Bapa sangat agung mulia, yang tertanam dalam hati jiwa kami firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati untuk menerima perjamuan suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa-Ku memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan. Berkati menjadi tubuh dan darah Tuhan. Berkati menjadi kekuatan. Kami menerima hidup kekal. Kami menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas kuasa pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, atas kuasa kebangkitan-Mu, menanggung segala kesengsaraan hidup kami, menjadi sumber kekuatan kami, pengharapan kasih kepada Bapa surgawi. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, tangkap cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Terima kasih atas rahmat-Mu. Terima kasih buat kesembuhan, kesehatan bagi tubuh jiwa roh kami. Berkat-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa kami diampuni, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh kuasa bilur-Mu ya. Setiap pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan Maha menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala usaha pekerjaan tangan anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi diberkati, gigih untuk mencapai pendidikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat mereka anak-anak yang sukses dalam studinya. Dan yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara ya Tuhan, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah, dari Bapak Presiden Joko Widodo diberkati, juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR diberkati, Polri, TNI, dan seluruh jajarannya. Tenaga-tenaga medis diberkati, dimanapun mereka berada, yang berada di Indonesia. Hormat dan syukur bagi kamu. Lagi anak-anak tinggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah tangga masing-masing. Jauhkan malapetaka, musibah, bencana dan kecelakaan, niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan. Kekuatan kuasa dari Kristus menciptakan perlindungan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.